nama saya Vicky Setiawan, saya dari kelas 12 bahasa. Mandu Bijunegoro. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang mencakup 5 poin, yaitu definisi, teori-teori, bentuk-bentuk, faktor penyebab perubahan sosial, dampak perubahan sosial. Oke, kita masuk dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu definisi. Definisi pengertian sosial budaya. Di dalam masyarakat terdapat individu-individu. Di dalam masyarakat pasti ada perubahan yang menyangkut aspek-aspek kehidupan, seperti politik, misalnya ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dampak dari perubahan tersebut itu bisa saja negatif dan bisa saja positif. Oke. Dan kita sudah masuk di poin pertama. Kita lanjut dengan poin yang kedua, yaitu teori-teori. Teori-teori ini ada 4 teori. Kita langsung ke pembahasannya, yaitu teori pertama itu teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh terjadinya konflik di dalam masyarakat sendiri, dan itu membawa perubahan di dalam masyarakat. Misalnya itu unjuk rasa dan demokrasi. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, teori siklus. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak ada suatu titik puncaknya. Memandang perubahan sosial sebagai apa yang terjadi pada dasarnya mempunyai kesamaan. Misalnya itu kejadian sekarang itu sudah terjadi di masa lalu. Contohnya itu misalnya kayak outfit sekarang itu sudah dipakai di masa lalu, atau outfit sekarang bisa jadi berkembang lagi atau ngetren lagi di masa depan. Lanjut teori ketiga, teori evolusi merupakan tahapan-tahapan perubahan masyarakat dari mulai yaitu primitif, sederhana sampai tahapan yang modern. Oke, contohnya itu seperti peralatan massa itu yang sudah canggih-canggih, dan seperti HP itu yang sudah canggih-canggih itu. Oke, lanjut ke teori keempat, yaitu teori fungsional. Teori fungsional ini maksudnya unsur perubahan baru dari luar dipakai yang bermanfaat atau yang dianggap bermanfaat di dalam masyarakat dan berfungsi dengan baik bagi struktur masyarakat dalam masyarakat. Baik, kita lanjut. Sudah poin yang kedua sudah. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu apa? Ada 8 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nomor 1 itu evolusi. Yang pertama itu evolusi itu terjadi dan terjadinya perubahan evolusi itu terjadi karena lambat atau secara panjang. Contohnya misalnya itu komunikasi yang dulunya itu memakai kentongan atau dan lain sebagainya, dan sekarang itu sudah memakai handphone yang canggih-canggih itu. Yang kedua yaitu revolusi itu terjadi perubahan itu secara cepat, singkat, dan padat. Contohnya orde baru, orde revolusi, orde baru. Oke, masuk ke yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Ada perubahan yang tidak menyangkut aspek-aspek kehidupan, atau perubahan yang tidak menyangkut ke masyarakat sedikit pun. Sedikit menyangkut ke masyarakat. Langsung contohnya itu seperti jalanan, terus gaya rambut dan sebagainya, itu enggak pengaruh banget bagi masyarakat. Itu perubahan yang pengaruhnya kecil, itu poinnya yang nomor 3. Dan yang nomor 4, perubahan yang besar yang pengaruhnya besar, itu perubahan yang dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oke, langsung saja ke contohnya itu modernisasi, yaitu
Misalnya itu pembangunan pabrik di masyarakat. Jadi desa itu kan pegawainya petani-petani dan ada pembangunan pabrik di situ, otomatis itu akan membawa perubahan di dalam masyarakat tersebut. Dan itu membawa perubahan besar, yaitu apa? Nah, petani-petani itu menjadi pegawai pabrik di dalam lingkungannya itu, bisa jadi seperti itu. Dan kita masuk ke nomor 5, yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu memang sudah direncanakan. Perubahan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid, jembatan dan lain sebagainya itu direncanakan. Oke, masuk ke nomor 6. Yang nomor 6, bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang berlangsung di luar jangkauan manusia itu seperti bencana alam, akibat negatif urbanisasi sehingga memunculkan pemukiman atau kampung kumuh. Lanjut nomor 7, perubahan struktural. Perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya organisasi dalam masyarakat, organisasi atau penggantian semua alat pertanian. Yaitu contohnya itu proses penggantian seperti di sawah itu ada traktor dulunya menggunakan yang membajak sawah kerbau atau sebagainya, dan sekarang menggunakan traktor itu perubahan yang canggih. Itu berkembang itu perubahan proses. Oke, masuk ke poin yang kedua, proses perubahan yang sifatnya merupakan penyempurna dari perubahan sebelumnya. Maksudnya itu seperti contohnya kurikulum yang dulunya K13 menjadi kurikulum merdeka. Oke, kita lanjut ke poin ke 4, faktor-faktor penyebab. Oke, kita lanjut poin yang keempat dan poin yang kelima. Di sini ada faktor internal. Faktor internal itu ada 3, yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, 1, 2, penemuan baru atau inovasi, 3, konflik masyarakat. Dan ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3 juga, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Terus yang kedua peperangan, yang ketiga pengaruh dari budaya luar, budaya asing. Dan ada juga faktor pendorong dan faktor penghambat. Dari faktor pendorong itu 1, kontak dengan negara lain, 2, orientasi hidup ke masa depan, 3, toleransi terhadap kegiatan menyimpang, 4, adanya pendidikan yang maju. Terus faktor penghambatnya itu 1, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, 2, berprasangka buruk terhadap penemuan baru, 3, sikap masyarakat yang sangat tradisional, 4, terhambatnya ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum. Sekian, terima kasih.